Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini karena anugerah Tuhan. Dan kita tahu bahwa hari ini kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus, yang dimana juga waktu sebelumnya kita memperingati kematian dan kebangkitannya. Artinya apa? Bahwa Yesus mati, artinya kita juga ikut mati bersama Yesus, dan Yesus bangkit, dan kita juga ikut bangkit bersama-sama dengan Yesus. Maka hari ini kita memperingati hari kenaikannya, sehingga melalui iman kita nanti yang kita juga akan diangkat ya di tempat yang maha tinggi bersama-sama dengan Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mulaikan ibadah kita. Mari kita bersuka cita, mari kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di tanah-Mu Tuhan. Haleluya. Sorak, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak di tanah-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Baik, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita masuk di dalam ruangan penyembahan kita. Mari kita naikkan pujian bagi Tuhan, bahwa Dialah Allah yang besar, Dia yang layak menerima semua pujian, karena Dialah Allah yang maha besar. Katakan di dalam pujian kita, dan di akhir lagu pujian kita bersatu di dalam doa pembukaan. Kemuliaan-Mu Tuhan kami, di dalam kemuliaan. Haleluya. Kemuliaan Raja dalam kemuliaan,
Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Haleluya. Amin. Mari kita lebih dalam dalam penyembahan kita. Mari kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh dari dasar hati kita, menaikkan pujian penyembahan. Biarlah nama Tuhan kita tinggikan. Mari pandang kemuliaan Tuhan, sebab Dialah Imam besar Maha Agung, karena Dialah pemilik kehidupan kita. Dan di akhirlah pujian kita dengan hormat Evangelis William Areva memimpin kita di dalam doa penyerahan. Mari kita pandang kemuliaan Tuhan. Ku pandang kemuliaan.
satuku. Tiada satupun yang luput dari kadar kasih yang bagimu. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan kita yang bangkit dari dalam Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, akulah pelayan-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Tak puja dan doa tentang Tuhan seperti ini. Katakan, sujud di depan tahta-Mu, sujud di depan tahta-Mu, takut dan suci dalam tangan-Mu Tuhan rebus. Haleluya, Yesus Kristus, tiada satupun, tiada satupun yang luput dari kadar kasih yang bagimu. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan.
Engkau telah bangkit, dan pada hari ini Engkau naik. Engkau menjadi Raja dalam kehidupan kami, bagi setiap umat-Mu Bapa di seluruh bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penebusan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, tiada balasan Bapa. Inilah kami anak-anak Tuhan telah berkumpul, beribadah di tempat ini, di gereja kami. Biarlah pujian penyembahan kami Bapa sampai kepada-Mu, dan Engkau terima menjadi persembahan yang baik, persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh Tuhan yang baik, biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Biarlah otoritas surgawi-Mu Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami. Biarlah kami pulang dari tempat ini membawa berkat sukacita surgawi-Mu, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hamba juga berdoa Bapa bagi para pelayan-Mu yang mengambil, yang memberi diri untuk jadi pelayan pada hari ini, dari asar hingga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau pakai, Engkau sucikan, Engkau layakkan Tuhan, Engkau urapi Tuhan. Biar apapun pelayanan kami pada saat hari ini, agar itu menjadi menyenangkan hati Tuhan. Sadar Bapa bukanlah manusia yang sempurna. Setiap kami Tuhan melakukan kesalahan dosa, tapi hamba mohon ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala kesalahan pelanggaran kami, bukan kami sengaja, bukan kami sengaja, Engkau ampuni Tuhan. Maka jadi penghalang berkat dalam kehidupan kami, setiap kami anak di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang dalam perjalanan maupun dimanapun mereka berada pada saat pagi hari ini. Biarlah Engkau berkati Tuhan, biarlah terang surga-Mu, Roh Kudus-Mu Bapa yang bersama-sama dengan mereka. Jika dalam perjalanan apa Engkau hantarkan mereka, sampaikan mereka di tempat ini, biar bertemu dengan anak-anak Tuhan di tempat ini dalam penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada hari ini. Biarlah pujian penyembahan kami agar itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mulai ibadah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya yakin bahwa kita datang ke tempat ini dengan sukacita. Kita diurapi oleh Roh Tuhan untuk boleh menaikkan setiap pujian kita. Oleh sebab itu, mari kita angkat pujian ini dengan sorak-sorai. Katakan bahwa Dialah pemilik alam semesta, Dialah pencipta segalanya. Haleluya. Berangkai jaya raya
Baiklah, kita akan segera memberikan persembahan bagi Tuhan. Namun sebelum itu, kita naikkan doa kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Dan di akhir lagu pujian kita minta dengan hormat Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa persembahan. Sudah kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik.
sekedar kami mau memberi Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita Bapa. Dan kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati kami dengan berlimpah. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sembari menjalankan persembahan, kita mengangkat pujian bagi Tuhan. Jangan lelah bekerja, ilanannya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang diperkuasa, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah, jangan lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berkuasa, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terima kasih untuk persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekarang tiba saatnya kita akan mempersiapkan bejana hati kita untuk menerima berkat rohani yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Gembala. Kiranya melalui firman Tuhan dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi pengingat dalam kehidupan kita, untuk menguatkan iman kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan lagu pujian bagi Tuhan. Manis ku dengar. Ya Tuhan, Aku hendak bernyanyi bagimu selamaku, ya Allahku, ya Allahku. Aku hendak bermasuk bagimu selagi ku ada. inilah yang ku renungkan, Inilah yang ku renungkan sejak awal. nyanyian pujian
memberikan kita kesempatan untuk beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus ke surga. Ya. Jadi setelah Yesus mati, ya, dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit. Lalu Yesus bersama-sama dengan para rasul-rasulnya di bumi selama 40 hari. Mereka bersama-sama di Bukit Zaitun untuk memberitahu bahwa Yesus sudah waktunya untuk meninggalkan bumi dan kembali ke surga. Puji Tuhan, hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk memperingati hari kenaikannya ke surga. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita perlu tahu sebagai anak-anak Tuhan bahwa Allah itu melalui diri Yesus, Dia turun ke bumi supaya Dia bisa mati untuk kita. Jadi Yesus turun ke bumi ini memang untuk mati untuk kita. Dia harus mati. Nah, kematiannya itu untuk menebus kita. Lalu kebangkitannya itu untuk menyempurnakan pekerjaannya dan untuk mengalahkan kuasa maut. Nah, sekarang Dia naik ke surga. Untuk apa? Itu perlu kita belajar hari ini. Untuk apa Yesus naik ke surga? Apa dampaknya terhadap kita? Apa manfaatnya terhadap kita? Yang sudah beribu tahun kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah itu hanya merupakan suatu tradisi, kebiasaan sebagai orang Kristen? Atau bagaimana? Nah, kita perlu belajar hari ini. Yesus naik ke surga untuk apa? Saya perlu kasih tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, Yesus naik ke surga itu untuk menunjukkan bahwa misi Allah untuk menebus manusia dari dosa telah selesai. Mari kita buka Yohanes pasal 17 ayat 4-5. Yohanes pasal 17 ayat 4-5. Demikian firman Tuhan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yesus dipermuliakan dengan sempurna setelah Dia menyelesaikan semua pekerjaan, yaitu karya penebusan. Puji Tuhan. Kenapa nggak ada suara kalau dibilang puji Tuhan? Puji Tuhan. Haleluya. Oh, masih ada, kira nggak ada orang. Haleluya. Haleluya. Kali lagi, Yesus dipermuliakan dengan sempurna setelah Dia menyelesaikan semua pekerjaan, yaitu apa? Karya penebusan. Ya, perhatikan. Sebelum Yesus menghembuskan nafas terakhir di kayu salib, Dia mengatakan apa? Tetelestai. Sudah selesai. Artinya apa? Pekerjaan penebusan itu sudah selesai. Nah, karena pekerjaan penebusan sudah selesai, maka Yesus naik ke surga. Dia kembali ke tempatnya, kembali ke surga. Jadi Yesus naik ke surga itu meyakinkan kita, saudaraku sekalian, bahwa penebusan itu sungguh sempurna. Karena itu, kalau Yesus sudah menebus saya, sudah menebus saudara, dipastikan saudara sudah selamat. Puji Tuhan. Sekali lagi, kalau Yesus sudah menebus saya, sudah menebus saudara, dipastikan maka saya dan saudara sudah selamat. Karena ketika Dia naik ke surga, itu memastikan bahwa dosa saya dan dosa saudara semua sudah selesai. Ya. Sekarang pertanyaannya gini. Ya, sekarang saya ulangin ya. Ketika Yesus naik ke surga, itu memastikan bahwa dosa saya, dosa saudara, dosa kita semua sudah selesai di kayu salib. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah bebas berbuat dosa? Kan sudah selesai di kayu salib. Lalu sekarang, apakah kita sudah bebas berbuat dosa?
Jawabannya adalah tidak. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus mengerjakan keselamatan kita. Sekali lagi, firman Tuhan mengatakan kita harus mengerjakan keselamatan kita. Jadi keselamatan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Jadi bukan dalam arti karena Yesus sudah menyelesaikan dosa-dosa kita di kayu salib, lalu kita sudah menerima keselamatan, udah kita udah bebas berbuat dosa, bebas berbuat kejahatan, udah selesai di kayu salib. Tidak seperti itu saudaraku sekalian. Firman Tuhan pesankan dan firman Tuhan perintahkan, kerjakan keselamatanmu. Dengan apa? Dengan takut dan gentar. Jadi ini sebenarnya orang-orang Kristen ini kebanyakan, apalagi mereka-mereka yang menganut teologi kemakmuran, mereka mengatakan kita kan sudah diselamatkan, Yesus sudah menderita di kayu salib, ya sekarang kita tinggal menikmati buahnya, kita bebas dan sebagainya. Toh kita selamat kok, tinggal menunggu kita diangkat oleh Tuhan. Saya mau sampaikan tidak segampang itu. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan seperti itu. Firman Tuhan Alkitab tidak pernah mengajarkan kita pengikut Kristus bahwa karena kita telah diselamatkan di kayu salib, karena dosa kita telah selesai di kayu salib, kita bebas berbuat dosa. Pesan firman Tuhan tegas sekali dia mengatakan bahwa kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Coba buka Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12. Jadi kita jangan menjadi orang Kristen yang tidak memahami apa perintah firman Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan demikian, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan apa? Keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, Tuhan perintahkan seperti itu. Karena Yesus telah naik ke surga, dosa kita telah selesai di kayu salib. Bukan dalam arti kita bebas berbuat dosa. Pesan firman Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ya. Dengan kata lain, mengerjakan keselamatan itu adalah merendahkan hati kita seperti Yesus merendahkan hatinya. Bagaimana Yesus merendahkan hatinya? Yesus Sang Allah itu, dia mau melayani. Dia mau melayani manusia. Dia mau melayani orang banyak. Padahal sebenarnya harusnya kita yang melayani Allah. Tapi dia, Yesus ini, dia yang melayani orang banyak. Nah, ini bukti kerendahan hati Yesus. Nah, kalau Allah ada Sang Pencipta itu mau melayani orang banyak, kenapa kita tidak mau melayani saudaraku sekalian? Nah, ini pesan firman Tuhan hari ini. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, dengan merendahkan hati kita seperti Yesus merendahkan hati, dan menjadi pelayan yang melayani orang lain. Inilah yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Nah, saudaraku sekalian, ketika kita sudah menerima keselamatan itu, maka kita juga harus siap menerima tanggung jawab. Kita sudah menerima keselamatan lewat kematian Yesus. Nah, sekarang juga kita harus siap menerima tanggung jawab itu. Apa tanggung jawab tadi saya katakan? Tanggung jawab itu adalah harus hidup rendah hati, hidup dalam kekudusan, mau melayani dengan takut dan gentar. Dan ini perintah firman Tuhan, bukan saya. Saya bukan mengada-ngada, jelas. Ya, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut
dan benar. Itu yang pertama, saudara sekalian. Jadi Yesus naik ke surga itu yang pertama apa? Untuk menunjukkan bahwa misi Allah untuk menebus manusia dari dosa sudah selesai. Tetelestai. Sudah selesai. Yang kedua, apa tujuan Allah? Apa tujuan Yesus naik ke surga? Yang kedua adalah untuk mempersiapkan tempat di surga bagi yang percaya kepadanya. Ingat ya, untuk mempersiapkan tempat di surga bagi orang yang percaya kepadanya, bukan untuk mempersiapkan tempat bagi semua orang. Tentu bagi siapa saudaraku sekalian? Ya, buat saya, buat Pak Pendeta, Pak Guru, Pak Maharapan, Ibu Inarapan, Westa, nah semuanya kita yang percaya dan yang mengerjakan keselamatan kita. Ya, saudaraku sekalian, Yesus naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Kita baca, ya. Kita baca Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3, demikian firman Tuhan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ayat ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan, seperti apa tempat kita di surga? Saya mau sampaikan, tempat kita di surga tergantung bagaimana kehidupan kita selama di dunia. Engkau mau tempatmu di surga bagus, tatanya lebih tinggi, maka engkau juga harus banyak berbuat kebenaran. Engkau harus menjadi kehidupan yang lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan selama engkau di dunia. Nah, ketika engkau selama di dunia, engkau hanya asal-asalan, yang penting percaya pada Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi mengerjakan keselamatan hanya dengan hanya dari sisa-sisa waktunya saja, ya, engkau juga nanti akan mendapat rumahmu di surga, rumah yang sederhana. Ya, sekarang mungkin nanti di surga hanya dapat seperti sekarang ini, hanya dapat kontrakan mungkin, rumah yang rumah petak, tapi yang mengerjakan keselamatannya dengan takut dan detak, yang mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh, ya mungkin juga di surga. Kita bisa analogikan dapat rumah yang bertingkah, rumah gedongan, dia jadi penguasa di surga. Jadi seperti apa rumah kita di surga? Tergantung bagaimana kehidupan kita selama hidup di dunia. Jadi bukan tergantung terhadap perbuatan kita, bukan tergantung perbuatan baik kita. Sekali lagi ya, rumah kita di surga tidak tergantung dengan perbuatan kita, tapi tergantung bagaimana kehidupan kita di dunia ini. Tapi dengan percaya kepada Yesus, ini yang perlu digarisbawahi. Dengan percaya kepada Yesus, kita sudah punya, katakanlah kita sudah punya kafling di surga. Kita ini semua yang percaya kepada Yesus, kita sudah punya kafling di surga. Hanya saja, yang mungkin si Joy kaflingnya lebih bagus, si Dedi kaflingnya masih kecil, si Dasmar kaflingnya sedang-sedang saja, Bapak Maharapan kaflingnya udah gedongan, bisa jadi. Penentuannya di mana? Tergantung bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita selama hidup di dunia. Ya. Tapi dengan kita ini semua sudah percaya kepada Yesus, kita sudah ngetek di surga itu kita punya kafling. Ya. Dasarnya adalah kita baca Wahyu pasal 22 ayat 12. Wahyu pasal 22 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Jadi perbuatan baik itu membuat kita mendapat upah. Tapi bukan menjamin kita masuk surga.
Sekali lagi ya, perbuatan baik itu hanya membuat kita mendapat upah nanti di surga. Tapi itu bukan menjamin kita masuk surga. Tapi yang menjamin kita masuk surga apa? Iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kalau misalnya kita bikin tahap-tahapannya, yang pertama itu dulu beriman dulu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu menjaminmu masuk surga. Setelah kau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, barulah engkau berbuat baik. Kenapa? Supaya nanti di surga itu engkau dapat kafling yang lebih bagus. Haleluya. Ada yang nggak yang mau dapat rumah gedongan misalnya, atau mau dapat kontrakan aja? Siapa yang mau dapat rumah gedongan angkat tangan? Saya dong. Iyalah, Dasman nggak mau, dia mau rumah kontrakan. Siapa yang dapat rumah gedongan angkat tangan? Masih banyak nggak mau juga. Sekali lagi, siapa yang dapat rumah gedongan angkat tangan? Ya, makanya kalau mau dapat rumah gedongan di surga, selama hidup di dunia, kerjakanlah keselamatanmu dengan baik. Tidak boleh ogah-ogahan, tidak boleh hidup asal-asalan, tidak boleh bermodalkan. Yang penting sudah percaya kepada Yesus. Oke, itu benar. Percaya kepada Yesus berarti kita sudah ngetek kafling di surga. Tapi supaya dapat tempat yang lebih bagus di surga, seperti apa rumah kita di surga, tergantung perbuatan kita. Yang menjamin kita masuk surga adalah iman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan sampai engkau melepaskan iman. Makanya saya sebenarnya kasihan. Ada anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus, lalu dia meninggalkan Yesus. Katanya Tuhan itu semua sama. Itu sebenarnya dia tidak paham kekristenan. Dia tidak paham firman Tuhan. Bahwa sebenarnya bila dia meninggalkan Yesus, kaflingnya udah hilang. Udah nggak dapat lagi tempat kafling di surga. Yang mau kayak gimana pun kamu berbuat baik dan sebagainya, buat apa? Nanti untuk apa? Surga udah nggak ada lagi buat kamu. Jadi yang pertama itu, tahap pertama, berimanlah kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti engkau sudah ngetek kaflingmu di surga, kafling rumahmu di surga. Lalu supaya engkau dapat yang lebih baik di surga, rumah yang bagus, berbuat baiklah selama engkau hidup di dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemarin waktu saya ibadah di Bukit Zaitun, IP Bukit Zaitun, mereka itu luar biasa girangnya. Coba tonton aja itu. Girang, tepuk tangan itu bukan kayak ayam sakit, bukan kayak ayam sakit. Tahu nggak ayam sakit kalau tepuk tangan? Kenapa? Kayak ayam sakit. Itu tinggal dipotong aja tuh lehernya kalau ayam. Kalau dibilang haleluya, haleluya. Kalau kita haleluya 2 kali dulu baru. Kalau haleluya pertama, haleluya. Haleluya. Kita coba yang sama aja dengan Bukit Zaitun. Puji Tuhan. Haleluya. Ternyata ada orangnya. Ada orangnya. Coba dengan suara saya kecil, apakah gede di sana? Puji Tuhan. Haleluya. Nah itu dong. Jangan kayak ayam sakit. Sekali lagi, ayam sakit itu dipotong. Kan pendeta dari Inggris itu Charles Spurgeon, dia bilang apa? Kalau engkau tidak mencari Tuhan, maka iblis yang mencarimu. Mau saudara mencari iblis? Berarti kita harus mencari Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sinai baru mencari saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, itu saudaraku sekalian, ya. Sekali lagi. Pesan dulu kaflingmu di surga. Pesan dulu kaflingmu di surga dengan taruhkan imanmu kepada Yesus. Anak-anak muda ini saya ingatkan ya, godaan di luar sana begitu hebat. Engkau digoda lewat perempuan, engkau digoda lewat pekerjaan, engkau digoda lewat jabatan, engkau digoda lewat harta. Jangan hanya gara-gara godaan itu engkau tidak berhasil mendapatkan kafling di surga. Ingat, engkau meninggalkan Yesus, berarti engkau sudah kehilangan kaflingmu di surga. Tapi dengan engkau menaruhkan iman kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, minimal engkau sudah punya tempat di surga. Nah, untuk menentukan besar atau kecilnya tempatmu di surga, iya, kerjakanlah keselamatan dengan baik.
upah di surga itu tergantung dari perbuatan kita. Coba baca Yeremia pasal 17 ayat 10. Yeremia 17 ayat 10, demikian firman Tuhan. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi perbuatan kita selama di dunia ini membuat kita mendapat balasan setimpal dengan hasil perbuatan kita. Jadi jangan main-main saudaraku sekalian. Apa yang kau perbuat selama di dunia ini, itu nanti engkau akan mendapatkan balasan setimpal. Engkau berbuat jahat luar biasa, nanti engkau mendapatkan balasan yang setimpal. Engkau juga sungguh-sungguh selama kau hidup di dunia ini, engkau nanti akan mendapatkan balasan setimpal. Engkau akan mendapat upah yang setimpal. Engkau semakin cinta Tuhan, maka engkau juga mendapat balasan setimpal. Engkau semakin diberkati, Tuhan mencintaimu dan sebagainya. Perbuatan kita sekali lagi membuat kita mendapat balasan setimpal dengan hasil perbuatan kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi masuk surga tidak sama rata saudara sekalian. Perhatikan, saya garis bawahi. Masuk surga tidak sama rata. Tapi ada tingkatan-tingkatan di surga, tergantung perbuatan kita selama hidup di dunia. Ya, jangan bilang, udahlah, mau sedikit berbuat baik, mau banyak berbuat baik, itu juga sama-sama di surga. Mungkin pandangan kita selama ini begini, surga itu nanti kan plong begitu, jadi sama-sama di situ semua. Enggak begitu. Lihat, kerajaan surga, namanya kerajaan surga, dia punya struktur-struktur, dia punya sistem. Sama dengan kerajaan di dunia ini. Kerajaan di dunia ini punya raja, punya menteri-menteri, perdana menteri, punya gubernur, punya bupati, wali kota, camat dan sebagainya. Kan? Begitu. Nah, surga itu juga, kerajaan surga itu dia punya pemerintahan di situ, saudara sekalian. Tentu nanti rajanya ya Yesus pribadi. Nah, siapa pejabat-pejabatnya? Yang pejabat-pejabatnya itu tadi. Pejabat-pejabat belum tentu pendeta. Pendeta itu banyak juga yang nyakitin hati Tuhan. Pendeta itu banyak juga yang nanti masuk neraka, itu pendeta banyak. Jangan salah. Yang masuk surga itu yang punya kafling bagus, tadi saya katakan, mengerjakan keselamatannya dengan sungguh-sungguh, dengan takut dan bertakwa. Siapa nanti mereka para menteri, gubernur dan sebagainya? Yang mereka yang selama hidup di dunia ini mengerjakan keselamatan dengan sungguh-sungguh. Siapa nanti mereka? Misalnya sekarang kayak hanya warga biasa, masyarakat biasa, atau mungkin ada tukang sapu misalnya. Yang itu tadi, yang imannya hanya asal-asalan, ya, yang mengikuti Tuhan hanya asal-asalan. Yang penting ya udahlah, masuk surga lah, ya udah. Nanti juga di sana jadi warga biasa. Ya, saudaraku sekalian. Jadi sekali lagi, tidak sama rata. Ada tingkatan-tingkatan di surga, tergantung perbuatan kita selama di dunia. Ya, bisa aja nanti Pak Guru di sana jadi gubernur, saya hanya lurah, bisa jadi. Tapi bisa sebaliknya juga, saya jadi menteri, Pak Guru jadi warga biasa. Tetap saya suruh-suruh lagi kan. Ya, makanya Pak Guru, jangan kalah sama saya nanti di surga. Sekarang harus bertanding sekarang. Bertandingnya bertanding sehat. Ya, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, mudah suaranya besar. Ya. Sekali lagi, untuk masuk surga ditentukan oleh iman kita kepada Yesus Kristus. Tetapi untuk mendapatkan upah di surga ditentukan oleh perbuatan kita selama hidup di dunia. Catat ya, jelas sekali ya yang saya sampaikan. Matius pasal 5 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Jadi ada tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Ya, tidak seperti pendapat kita selama ini itu kayak lapangan bebas, sama semuanya, kita nyanyi-nyanyi di situ. Enggak begitu ya. Kita harus berubah mindset kita. Yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat,
dia menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ternyata ada yang tinggi, ada yang rendah dalam kerajaan surga, saudara sekalian. Yang mudah-mudahan kami ini yang mengajarkan firman Tuhan, yang mengajarkan firman Allah, mudah-mudahan nanti kami akan mendapat tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Ya, tapi sebaliknya, mengajarkan tapi tidak melakukan, bisa aja nanti kami mendapatkan tempat yang rendah. Tapi yang jelas, kita semua sudah mendapat kafling di surga. Haleluya. Haleluya. Di sini kita melihat bahwa perbuatan kita di bumi akan menentukan upah kita di surga. Kristus naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Ya. Maka rajin-rajinlah kerja buat Tuhan, saudara sekalian. Korbankan semua apa yang kau miliki. Jangan berpikir lagi ini duit ya. Jangan nanti berpikir, wah ini kayaknya persembahan lagi kecil ini, makanya dikorbankan masalah uang. Enggak. Korbankan semua apa yang kau miliki. Ya. Talentamu, korbankan untuk Tuhan. Hidupmu, jiwamu, korbankan untuk Tuhan. Rajin-rajinlah kerja buat Tuhan, supaya upahmu besar di surga. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, untuk menunjukkan, itu yang kedua ya. Sekarang yang ketiga, untuk menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke surga. Ya, jadi kita ini semua nanti akan naik ke surga, saudara-saudara sekalian. Dengan Yesus naik ke surga, berarti kita juga para pengikutnya nanti akan naik ke surga. Efesus pasal 2 ayat 6. Efesus pasal 2 ayat 6 demikian firman Tuhan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Haleluya. Haleluya. Di sini kita melihat bahwa kenaikan Yesus itu merupakan suatu pola. Kenapa saya mengatakan suatu pola? Sama seperti kematian Kristus menjadi suatu pola, bahwa Dia mati dan mati bersama-sama dengan Dia. Dia bangkit dan bangkit bersama-sama dengan Dia. Dia naik, maka kita pun akan naik, mendapatkan tempat di surga. Seperti tadi yang baru kita bacakan di sini. Ya, memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, ini suatu pola, saudara sekalian. Ya, kita sudah mati bersama-sama dengan Dia, kita sudah bangkit bersama-sama dengan Dia nanti. Ya, kapan kita dibangkit bersama-sama dengan Dia? Nanti pada kedatangan yang kedua. Ya, semua nanti yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Semua yang masih hidup dalam Kristus akan dikumpulkan bersama-sama dan diangkat bersama-sama dengan Dia. Nah, nanti naik juga bersama-sama dengan Dia. Bagaimana naik bersama dengan Dia? Nah, dengan Dia memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, jangan sampai ada saudara yang ketinggalan. Tuhan sudah membuka tangan buat kita, mempersilakan kita. Tergantung bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita dan bagaimana kita menaruhkan iman kita kepada Kristus. Jadi Kristus naik ke surga itu memberikan suatu kepastian, saudaraku sekalian, bahwa kita juga akan mengalami hal yang sama, yaitu kita akan pergi ke surga. Kita harus bersyukur, kita harus bersukacita, kita harus bahagia. Kristus naik ke surga itu berarti kita juga nanti akan mengalami hal yang sama. Kita akan pergi ke surga. Puji Tuhan. Nggak ada Tuhan agama lain begitu, saudara sekalian. Nggak ada. Saya mau katakan, Tuhan agama lain itu hanya beriman di awal-awal aja. Nanti kita ke surga begini begono. Kayak apa surganya? Nah, kalau kita punya surga. Seperti apa surga? Surga yang dari mana asalnya Yesus? Karena Yesus itu berasal dari atas, bukan dari bawah. Itulah Tuhan kita. Makanya kita bahagia, saudara sekalian. Sangat disayangkan orang-orang Kristen yang meninggalkan Kristus, karena dia sudah meninggalkan keselamatan. Dan di luar Yesus, saya mau katakan, tidak ada keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, kita yang ada di tempat ini, kita masih menaruh iman kita kepada Kristus. Ya.
Apapun keadaannya, apapun kondisinya, kemarin kita baru melewati COVID yang begitu luar biasa, tapi puji Tuhan, sampai saat ini kita bisa bertahan dalam iman kita kepada Kristus. Haleluya. Haleluya. Itu yang ketiga. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Kenapa Yesus naik ke surga? Yang terakhir atau yang keempat adalah supaya Roh Kudus itu turun. Yohanes pasal 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus berkata, jika aku tidak pergi maka penghibur itu tidak akan datang. Jadi Roh Kudus itu untuk menerapkan semua karya Kristus di bumi ini di dalam diri orang percaya. Itulah makanya Roh Kudus itu turun untuk menerapkan semua karya Kristus di dalam diri kita, di dalam diri orang percaya, di dalam diri gereja Tuhan. Itu makanya Roh Kudus itu turun. Itu sebabnya Yesus harus naik ke surga supaya Roh Kudus itu turun. Yohanes pasal 14 ayat 16 dan 18, demikian firman Tuhan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Kristus yang kembali ke surga akan kembali lagi ke bumi, tapi tidak dalam bentuk fisik, ya, tidak bentuk fisik, tapi dia kembali dalam pribadi Roh Kudus dan akan menyertai kita selama-lamanya. Saudaraku sekalian, saya rasa kita sudah memahami semua. Ada 4 apa tujuan Yesus naik ke surga. Kita di sini renungkan makna daripada kenaikan Kristus di surga. Salah satunya tadi yang saya garis bawahi, dengan kenaikan Yesus ke surga, Dia sudah menyediakan tempat bagi kita. Artinya dengan Dia juga naik ke surga, kita juga nanti akan naik. Bagaimana supaya kita masuk surga? Taruhkan imanmu kepada Kristus Yesus. Bagaimana supaya engkau mendapat tempat yang layak di surga, yang baik di surga? Maka berbuat baiklah, lakukanlah kebenaran, kerjakan keselamatanmu dalam takut dan gentar selama engkau masih hidup di dunia. Ya, karena surga itu adalah dia punya struktur kerajaan. Ya. Jangan kita selama di dunia kita warga biasa, sampai di surga warga biasa lagi. Ya kapan enaknya gitu loh saudara sekalian. Enaknya itu di dunia kita juga jadi bos, di surga juga nanti kita jadi bos. Nah, itu lebih enak. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Haleluya. Begitu saudara sekalian. Ya. Dan kita bisa tunjukkan, kita bisa buktikan dalam setiap sikap pelayanan kita, sikap ibadah kita, bagaimana kita menghargai Kristus itu. Ya. Bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita. Kalau kita mengerjakan keselamatan kita, bisa terlihat dalam pelayanan kita. Ya. Kita semangat dalam pelayanan, kita semangat dalam persekutuan, kita semangat dalam ibadah, dan kita tidak akan pernah terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang lain. Sekarang anak-anak Tuhan, perhatikan saudara sekalian, banyak yang saya lihat sekarang, lulusan sekolah teologi pindah agama. Aduh, guru agama Kristen pindah agama. Bagaimana pemahamannya tentang keimanan Kristen? Yang tadinya mengajarkan tentang iman Kristen, akhirnya pindah agama, meninggalkan Yesus. Belajar teologi bertahun-tahun, jadi sarjana teologi, malah meninggalkan Yesus. Apa Yesus tidak sedih? Apa hati Yesus tidak terluka? Terluka saudaraku sekalian. Nah, bagaimana mau kau masuk ke surga sementara kunci surga ada di tangan Yesus? Ya, perhatikan ya. Bagaimana kita masuk surga kalau kita meninggalkan Yesus? Kan kunci masuk surga itu kan kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kalau kita meninggalkan Yesus, bagaimana kau masuk surga? Ya, kalau engkau belum
ada tiket untuk masuk surga. Mau berbuat baik seperti apa, yang mau menolong orang juga seperti apa, berbuat baik kayak apa, percuma. Karena akhir hidupmu itu nanti sia-sia. Tempatmu di surga, kunci pintu surga itu sudah dikunci bagimu yang meninggalkan Yesus. Nah, oleh karena itu saudara kalian, ya, saya mau support kita semua. Saya mendorong semua anak-anak Tuhan di tempat ini, yang digembalakan di tempat ini. Ayo, kerjakanlah keseruan. Lakukan semua perintah Tuhan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan hanya jadi pendengar yang setia. Jangan hanya jadi followers, pengikut. Tapi jadilah panutan, teladan. Bila perlu, bukan lagi yang diajak-ajak, kita yang mengajak orang datang kepada kita. Itu juga merupakan misi kita untuk mengembangkan pelayanan dan mengembangkan kerajaan Tuhan. Jadi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang pengungsi maju depan dan singkat maju ke depan. Kita akan pujian buat Tuhan. Kunaikan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan. Nanti kita akan berdoa. Angkat punya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus. Kita naikkan syukur kita kepada Yesus. Yesus yang telah naik ke surga, yang telah menyediakan tempat bagi kita. Mari kita mengucap syukur atas semua itu. Dan terlebih saudaraku sekalian, jangan sampai imanmu hanya di dalam Kristus. Karena kunci kita masuk dalam surga itu adalah harus percaya, harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Engkau boleh berbangga atas keberhasilanmu, atas kesuksesanmu. Tapi jika engkau di luar Kristus, maka akhir hidupmu dipastikan akan sia-sia. Saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk memperingati hari kenaikannya ke surga. Itu artinya Yesus begitu mencintai kita, Yesus begitu mengasihi kita. Memang kita akui begitu banyak pergumulan yang kita hadapi selama hidup di dunia ini. Tapi dengan penyertaan Tuhan lewat Roh Kudus, kita bisa mampu melewati semuanya. Oleh karena itu, naikkanlah syukur kepada Yesus. Naikkanlah penyembahanmu kepada. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus. Sembah sujud kepadamu Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan.
tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kita berdiri sekali lagi. Dan yang dipujiin nanti Sangitan Bapak Guru berdoa sama kita. Haleluya. Sama kita berdiri. Menaikkan syukur padamu Yesus. Menaikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan segala puji. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala pujian dan hormat hanya kepada-Mu saja. Saat ini kami sungguh bersukacita, dipenuhi dengan kebahagiaan yang tidak dapat dimanapun. Sebab kami yakin bahwa ketika Engkau naik ke surga, maka kami percaya dan mengimani bahwa kami yang percaya pengikut Kristus ada dalam kerajaan. Kami sungguh berbahagia Bapa oleh karena pengorbanan. Sungguh kami bersuka cita oleh karena Engkau baik bagi hidup kami. Karena itu Engkau layak disembah dan dimuliakan. Apa yang telah Engkau nyatakan bagi hidup kami, ketika kami masih ada di bumi ini, maka kami tak mampu hidup sendiri. Kami yakin Tuhan berjanji, Tuhan memberikan kami seorang sahabat, itu Roh yang kudus mengalir memenuhi. Karena itu kami pasrahkan hidup kami dalam tangan Tuhan senantiasa. Karena kami tahu tanpa Tuhanlah sia-sia hidup kami. Karena itu kami pasrahkan seluruh totalitas hidup kami hanya dalam tangan Tuhan. Kami mohon bimbingan Tuhan senantiasa ada bagi kami, untuk mengingatkan kami untuk tidak mempergunakan kebebasan kemerdekaan kami dengan sia-sia. Namun kami pergunakan hanya untuk Tuhan, untuk mengasihi sesama kami, mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Biarkan kami mengerjakan sebuah keselamatan yang telah Engkau berikan bagi kami. Karena kami tahu bahwa ketika kami ada dalam-Mu ya Tuhan, kami menyadari bahwa ada kuasa, ada oknum-oknum iblis menghancurkan kami, menarik kami ke belakang untuk kami tidak mendiami tempat yang Engkau telah sediakan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Allah Roh Kudus, kami butuh Engkau dalam hidup kami. Serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi hidup kami. Tidak lagi menjalani hidup kami dengan kesendirian kami,
Tapi kami percaya setiap langkah kami diatur oleh-Mu ya Bapa. Terima kasih firman-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami, membuat kami beriman lebih lagi kepada Tuhan, dalam mengiring Tuhan senantiasa sampai pada akhir hidup kami, ketika kelak kami boleh mendapat upah yang besar yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang Kau pakai pada siang hari. Tuhan telah memberitakan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Tuhan mempercayakan hamba-Mu. Kami mohon Tuhan, pakai lebih lagi hamba-Mu dengan luar biasa. Urapi dan urapi terus Tuhan. Berikan hikmat yang senantiasa baru akan terus mengalir dalam hidupnya. Berikan ide dan motivasi yang luar biasa mengiring Kristus, membawa kami sebagai jemaat-Mu dalam kebenaran dan berjalan pada koridornya Allah. Kami tidak melenceng ke kanan ke kiri, tapi kami boleh berjalan bersama Kristus melalui hamba-Mu yang Kau telah urapi bagi kami. Kami diingatkan, dibimbing, diarahkan dalam kebenaran demi kebenaran. Pakai hamba-Mu lebih lagi dalam melayani-Mu Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan dalam hidupnya. Berdoa untuk keluarganya yang telah Engkau percayakan bagi hamba. Baik istri yang telah Engkau percayakan menopang hidup. Kami percaya bahwa ada kuasa Allah ilahi mengalir dalam kehidupan istri, untuk menopang, untuk menguatkan, dan untuk melakukan pelayanan juga membantu. Berikan kekuatan, berikan kesehatan dan hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Kau pakai keluarga mereka untuk melayani-Mu Tuhan lebih lagi. Anak-anak yang telah Engkau percayakan bagi hidup mereka, kami yakin bahwa Tuhan memberkati mereka. Tuhan berikan kecerdasan, kepintaran dalam hidup mereka, dan Engkau pola hidup mereka senantiasa akan mereka boleh melayani-Mu seumur hidup. Terima kasih Bapa, berdoa para hamba Tuhan yang ada, yang telah Engkau pilih bagi kami di tempat ini. Berdoa untuk hamba-Mu Pak PH Reva. Ya Tuhan, Tuhan pakai juga hamba-Mu lebih lagi. Berkati, berikan dia kekuatan, kesehatan, dan apapun yang diperbuat boleh berkenan di hadapan Tuhan. Engkau urapi hidupnya Bapa. Ada hikmat terus mengalir dalam hidupnya dalam menjalankan tugas pelayanan yang telah Engkau emban dalam kehidupan. Secara terkhusus menjadi rektor dalam universitas yang telah Engkau berikan dan Engkau percayakan bagi hamba-Mu, yaitu Setra Nusa. Kami percaya Bapa, ini bukan kekuatan manusia, tetapi Engkaulah yang memilihnya, menjadikan dia kepala yang menjadi pemimpin. Apa yang telah Engkau berikan baginya, biarkanlah Tuhan berikan dan Engkau tolong hidupnya. Biarlah apa yang dia berbuat senantiasa hanya berlandaskan kepada Tuhan. Biarkanlah anak-anak yang telah Engkau percayakan untuk dididik di Setra Nusa menjadi anak-anak yang benar-benar mengikuti kebenaran Allah, yang menyatakan dan yang memberitakan kebenaran Injil-Mu ketika Engkau pakai nanti hidup mereka dimanapun Engkau pergunakan hidup. Berkati istri dan anak yang telah Engkau percayakan. Anda senantiasa berikan kekuatan dan kesehatan kepada istri. Berkati usaha dan pekerjaan apa yang dikerjakan, biarlah Tuhan buat berhasil. Tuhan berkati juga anak mereka, senantiasa ada dalam perlindungan Allah. Kau bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Engkau pakai anak mereka menjadi anak yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, dan kelak Engkau pergunakan untuk kemuliaan, untuk melayani. Kami berdoa bagi setiap hamba-Mu yang telah Engkau pilih juga, yang berdiri di altar-Mu, terkhusus hari ini yang telah memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Kami percaya bahwa mereka tidak akan sia-sia melakukan untuk pelayanan hari ini. Kami percaya Tuhanlah yang membalaskan itu bagi hidup mereka, sehingga senantiasa apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka, apa
Apa yang mereka cita-citakan dalam kehidupan mereka senantiasa Tuhan yang menjawab itu. Tuhan indahkan setiap keluh kesah mereka. Tuhan dengarkan keluh kesah mereka dan segala cita-cita mereka. Engkau sediakan yang terbaik bagi hidup mereka. Kau pakai lebih lagi dengan urapan daripada surga. Kau jadikan mereka pelayan-pelayanan yang handal, yang melayani Tuhan bukan hanya di tempat ini, tapi dimanapun mereka akan berada. Ada cerminan Allah akan terjadi bagi rupa-rupa dan perbuatan hidup mereka. Kau memakai hidup hamba-hamba-Mu Bapa, dan terlebih beri persatuan kepada kami yang melayani di tempat ini. Karena kami tanpa persatuan hati, maka ada suatu hal yang akan datang menghancurkan. Ketika kami memberikan spasi untuk si iblis dan si gelap, ada kuasa dan kami tidak bisa melakukan sebuah pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Oleh karena itu, isilah setiap apa yang ada dalam hidup kami. Tambahkan talenta-talenta yang telah Engkau berikan bagi kami. Biarkan kami mempergunakan hanya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kemuliaan. Biarkan Tuhan besar dan semakin besar, dan hidup kami semakin akan menjadi rendah dan terkecil. Biarkan hidup kami semakin kecil dan Allah yang semakin besar dalam hidup kami. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Dengarkan Tuhan kami. Berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Tuhan tidak melepaskan mereka begitu saja akan pulang nanti. Kami percaya bahwa Tuhan angkat tangan-Mu dan urapi berkati hidup mereka Bapa. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka inginkan, kami yakin bahwa Allah dalam nama Yesus mencurahkan berkat-Mu yang besar dalam hidup jemaat-Mu hari ini. Terlebih firman-Mu yang Kau sampaikan, biarkanlah mereka membawa menjadi dasar hidup mereka, dasar dalam bertindak, dasar dalam berpikir. Biarkanlah itu menjadi bagian hidup mereka dalam menjalani hidup mereka. Berkati pekerjaan usaha yang mereka kerjakan, berkati apapun yang mereka inginkan. Kami mohon Tuhan, jamah hidup mereka, berikan mereka kekuatan ketika mereka lemah. Jika mereka dalam keadaan sakit hari ini, kami percaya, kami mohon kepada Tuhan, biarlah di dalam nama Yesus sembuhkan hidup mereka. Biarkanlah hidup mereka boleh melayani Tuhan dengan semangat dan penuh sukacita, dan menjalani hari-hari mereka dengan penuh kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Dipercaya bahwa apa yang telah Tuhan pilih menjadi pemimpin di bangsa kami, terlebih yang masih menjabat menjadi presiden Bapak Joko Widodo, kami percaya bahwa kuasa Allah akan mengalir dalam kehidupannya, dalam tindakan, dalam mengambil keputusan. Biarlah dia lakukan dengan penuh dan takut akan Tuhan. Biarkan roh Tuhan akan bekerja dalam hidupnya untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin di bangsa ini. Kami percaya bahwa bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ketika ada di dalam tangan Tuhan, maka tidak ada hal-hal yang tidak bisa mengganggu. Tapi kami percaya ketika ada kuasa Allah, maka damai sejahtera mengalir di bangsa ini. Jangan lepaskan bangsa ini Bapa diganggu oleh kuasa. Ketika kami percaya bahwa Engkaulah yang berkuasa, dan kami pasrahkan semuanya pada tangan Tuhan. Bapa, jika sebentar kami akan berpisah-pisah dari tempat ini, adapun pemberian umat-Mu yang telah mereka berikan persembahan mereka di hadapan Tuhan, biarkanlah persembahan mereka berkenan di hadapan Tuhan, dan berkatilah itu bagi gereja-Mu di tempat ini, untuk memberkati pelayanan di tempat ini, untuk menolong setiap orang yang telah Engkau adakan di tempat ini. Juga Engkau berkati umat-Mu yang telah memberi, bahkan yang tidak memberi. Kami yakin bahwa Engkau melimpahkan berkat atas hidup mereka dengan penuh sukacita Engkau beri bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dan terus merindukan tempat ini. Tuhan izinkan kami boleh bersama-sama para umat-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kami jemaat-jemaat yang terus baik, untuk memenuhi tempat ini, untuk boleh kami bersama-sama bertumbuh
bersama-sama memuliakan Tuhan di tempat ini. Tuhanlah yang beracara akan hal itu. Setiap umat-umat-Mu, Engkau berikan hati bagi mereka untuk mengajar, tidak untuk diajar, tapi untuk mengajar setiap umat-Mu datang ke tempat ini untuk menikmati hadirat Allah dalam setiap waktu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jika minggu ke depan kami akan melakukan aktivitas kami yakin bahwa kuasa Allah akan terus membimbing kami. Berkati kami semua, dan acara demi acara dan ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang akan membuat semuanya baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di surga dan di surga. Berikan kami hari ini makanan kami secukupnya. Ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam kesusahan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima berkat Tuhan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudaraku sekalian hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan pujian buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Oke, terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Biar kiranya kita boleh terus merenungi betapa kasihnya Tuhan bagi kita. Kita mau memperingati terus bagaimana karya Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini kita nanti ada doa 10 malam di jam 7 ya? Setengah 8. Oke. Setengah 8. Jadi saya bacakan dulu untuk pelayan hari Minggu di tanggal 12 Mei kita ada ibadah seperti biasa, ibadah raya di hari Minggu. Nanti worship leader dilayani oleh saudara Dian, singer oleh Joy dan Nasman, lalu asyar keluarga pimpinan jemaat, lalu Infocus Ray oleh Kang Devan, lalu firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Guru BG, lalu musik dilayani oleh Dedi, dan doa persembahan Ibu Sadina Mundrama, lalu doa penyerahan akan oleh saya sendiri. Lalu untuk dress code-nya kita batik day hari Minggu, gitu ya. Lalu kita akan ada peringatan doa 10 malam, peringatan untuk menyambut
kecurahan Roh Kudus, peringatan kecurahan Roh Kudus, doa 10 malam di tempat ini tadi jam 7:30 malam. Lalu untuk hari ini akan dimulai jam 7:30 malam. Petugas akan dilayani, worship leader dilayani oleh Rian, lalu doa penyerahan oleh pendeta PR, lalu firman Tuhan dilayani oleh Bapak pimpinan jemaat, lalu musik oleh Dasman. Lalu untuk besok Jumat, berarti kita nggak ada doa malam, kita ibadah tengah minggu tapi menjadi doa malam, dilayani oleh WL-nya oleh Dasman, lalu doa penyerahan Ibu Sedi dan Bentropa, lalu firman Tuhan begini apa ya, Pak Guru ya? Pak Guru ya, oleh firman Tuhan oleh Pak Guru besok malam, Pak. Lalu musik dilayani oleh Dedi. Lalu hari Sabtu berarti tidak ada ibadah youth di tempat ini, kita doa malam, ya. Lalu doa malam nanti akan dilayani worship leader juga dilayani oleh Saudara Rian, lalu doa penyerahan oleh Saudara Dedi, firman Tuhan oleh pimpinan jemaat dan musik dilayani oleh Dasman, gitu ya. Jadi nanti bisa dibaca sendiri untuk petugas-petugasnya di jadwal ibadah gitu. Jadi untuk seminggu ini kita tidak ada ibadah tengah minggu dan tidak ada ibadah youth. Kita bisa ikut doa malam pada malam hari ini jam 7:30. Jadi seterusnya sampai 10 hari ke depan itu tiap malam di tempat ini gitu. Jadi silakan bergabung bagi Bapak Ibu yang bisa, saudara-saudara semua yang bisa boleh bergabung di tempat ini. Kita sama-sama untuk menerima perawatan Tuhan, kita sama-sama untuk merasakan lebih lagi bagaimana kita boleh semakin mendekat dan mencari wajahnya Tuhan. Gitu ya. Lalu ada ibadah latihan untuk KKR, Pur? Hari ini. Ya, jadi kita hari ini ada latihan untuk KUR yang waktu itu sudah kita latih untuk persiapan KKR, gitu ya. KKR kita menyumbangkan pujian, jadi kita mau latihan dulu hari ini, gitu ya. Silakan saya kembalikan. Lalu juga ya, sebelum dikembalikan saya mau mengingatkan kembali untuk WL. Untuk WL ini saya perhatikan beberapa kali itu ngasih lagunya jam 12 malam hari Jumat, gitu ya. Jadi diingatkan kembali untuk WL hari Jumat itu adalah maksimal, karena kalau di catatannya ya, di catatan di bawah silahkan dibaca, itu worship leader mengirimkan list lagu maksimal 2 hari sebelum pelaksanaan latihan. Artinya Jumat itu udah toleransi. Jadi jangan sampai hari Jumat mentang-mentang yang penting masih hari Jumat jam 12 malam. Enggak. Kenapa? Karena kita yang lain, entah singer, entah pemain musik itu harus pelajarin dulu gitu. Jadi jangan kita di depan sini nggak cuma sekedar nyanyi aja, tapi kita juga menyampaikan, we deliver message dari lagu yang Tuhan mau sampaikan melalui lagu itu gitu. Jadi kita harus benar-benar mencerna, merema gitu, bahasanya direma gitu, direma dari lagu itu, sampaikan pesannya dengan baik, apa sih yang mau Tuhan sampaikan melalui pujian itu gitu. Jadi jangan sekedar yang penting mau nyanyi, enggak gitu ya. Jadi ini dihimbau kembali untuk worship leader, kirim lagunya jangan hari Jumat jam 12 malam. Hari Jumat tuh pagi kalau bisa, kalau perlu hari Kamis jam 12 malam masih oke. Tapi kalau udah hari Jumat, no, karena Jumat jam 12 malam masuknya dari Sabtu, gitu ya. Diperhatikan kembali untuk worship leader. Oke, saya kembalikan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk ibadah kita pada hari ini, dan kiranya apa yang telah kita terima melalui hamba-Nya juga boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita dan terus mengingatkan kita. Dan saya yakin kita datang ke tempat ini dengan sukacita, maka kita keluar pun
dengan sukacita. Oleh sebab itu mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Dan kita akan bersama-sama dengan hamba Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati berdamai karena Yesus sertaku. Bila kita melayani, kesukaanku, hanya Yesus sajalah. Kesukaanku yang menolong hidupku, kesukaanku yang pulih bersatu, kesukaan dari Tuhan kedua. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati berdamai, hati berdamai karena Yesus sertaku. Bila kita melayani Tuhan, kesukaanku, kesukaanku, hanya Yesus saja. Kesukaanku